Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Wendelina Lotu. NIM saya 858523238. Saya berasal dari UPBJJ Kota Tarakan. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan bagi anak Down Syndrome. Perlu diketahui bahwa anak Down Syndrome adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan dan menyebabkan anak-anak penyandang Down Syndrome menunjukkan karakteristik yang khas. Berikut ini saya juga akan menjelaskan tentang cara penanganan bagi anak Down Syndrome. Untuk menangani anak yang mengalami Down Syndrome adalah anak-anak dengan Down Syndrome tetap mampu mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, serta sosial, serta emosional seperti anak-anak lain pada umumnya. Hanya saja mereka berkembang lebih terlambat. Oleh karena itu, penanganannya harus dari awal sehingga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan-kemampuan lebih cepat. Paling tidak mereka tidak tertinggal dari anak-anak seusianya. Deteksi dini dapat dilakukan sejak masa kehamilan sehingga program intervensi dini dapat mulai kapanpun sejak dari lahir, namun lebih cepat mulai maka hasilnya akan lebih baik. Untuk menangani anak-anak Down Syndrome ini dilakukan dengan cara fisioterapi. Dilakukan fisioterapi bertujuan untuk merangsang perkembangan motorik anak. Anak-anak dengan Down Syndrome yang memiliki tonus otot yang lemah menguatkan otot-otot yang diperlukan untuk mencapai keterampilan motorik seperti mengangkat kepala, duduk, lalu merangkak, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah terapi wicara. Terapi wicara juga merupakan komponen penting dalam penanganan diri. Melalui terapi wicara, anak Down Syndrome ini akan dirangsang untuk melatih keterampilan prabahasa seperti menirukan suara, keterampilan visual, menatap wajah dan objek, kemampuan mendengarkan suara, kemampuan oral motorik atau menggerakkan lidah dan bibir, meniup, menelan, dan menghisap. Yang berikutnya, terapi okupasional. Terapi ini dapat membantu anak Down Syndrome untuk mengembangkan keterampilan bantu diri seperti keterampilan bermain, bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait karakteristik belajar anak-anak Down Syndrome adalah mereka lebih mudah belajar dengan menggunakan modal visual sehingga harus menggunakan objek-objek konkret serta harus sering memberikan demonstrasi atau ilustrasi langsung kepada anak. Kemampuan bahasa reseptif mereka lebih baik daripada bahasa ekspresif sehingga mereka pada dasarnya masih mampu menerima instruksi dan penjelasan yang sifatnya sederhana dan bertahap. Anak-anak ini juga memahami aturan dan rutin yang dijalankan di dalam kelas. Seperti pastikan guru menjalankan aturan dan rutinitas secara konsisten untuk membantu anak membiasakan diri mereka terhadap aturan dan rutin tersebut.
Oleh karena daya ingat yang terbatas, maka para guru harus memberikan instruksi secara singkat dan sederhana sehingga anak-anak bisa mengerti dan paham, seperti menggunakan kartu bergambar sebagai sinyal visual akan sangat membantu anak dengan Down syndrome untuk memahami instruksi. Anak-anak Down syndrome mengembangkan kemampuan mengenali, memahami, dan merasakan emosi yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga perlu berhati-hati dalam memilih kata saat bercakap-cakap dengan anak-anak tersebut. Hindari penggunaan label berbeda atau kurang atau lambat agar anak tetap memiliki citra diri yang positif. Walaupun anak Down syndrome mengalami keterlambatan perkembangan dan keterbatasan inteligensi, para guru atau orang tua tetap boleh menetapkan tuntutan yang cukup tinggi, meskipun tingkat tuntutan perlu disesuaikan dengan masing-masing karakteristik anak. Tujuan-tujuan ini tersebut untuk tetap merangsang kemampuan anak-anak Down syndrome daripada memberikan tuntutan yang rendah karena menganggap mereka lemah secara inteligensi. Demikian video dari saya. Terima kasih. Salam.